Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mata kuliah Mekanika Fluida pertemuan ke-10. Kami dari kelompok 7. Saya sebagai moderator Wahyu Abdi Pratama dan Joko Indra Lesmana serta Rio Akbar Saputra. Contoh penggunaan persamaan Bernoulli. P1 tambah setengah PV1 akar 2 ditambah PGZ 1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 akar 2 ditambah PGZ 2. Antara titik 1 dan 2 pada sebuah garis arus dalam aliran tunak invisit dan tak mampu mampat persamaan Bernoulli di atas dapat diterapkan. Salah satu persamaan yang paling tua dalam mekanika fluida adalah persamaan mengenai aliran zat cair dari sebuah reservoir seperti pada gambar di atas. Sebuah zat cairan dengan diameter D mengalir dari nozzle dengan kecepatan V. Penerapan persamaan 80 antara titik 1 dan 2 pada garis arus yang ditujukan memberikan YH sama dengan setengah PV akar 2. V sama dengan akar 2 YH per P sama dengan akar 2 GH, di mana Z1 sama dengan H, Z2 sama dengan 0. Reservoir besar V1 sama dengan 0 terbuka ke atmosfer P1 sama dengan 0 pengukuran dan fluida meninggalkan reservoir sebagai jet bebas P2 sama dengan 0. P2 sama dengan P4 karena berada di permukaan jet yang bersentuhan dengan atmosfer. Kita dapatkan P4 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0. Begitu berada di luar nozzle, aliran terus jatuh sebagai sebuah zat bebas dengan seluruh tekanan 0 atau P5 sama dengan 0. Kecepatan meningkat menurut V sama dengan akar 2 G dikali H ditambah H, di mana H sama dengan jarak jatuh fluida di luar nozzle. Selanjutnya akan dibaca oleh Rio Saputra. Oke, persamaan 82 juga dapat diperoleh dengan menuliskan persamaan Bernoulli antara titik 3 dan 4 dengan menggunakan Z4 sama dengan 0, Z3 sama dengan L, dan karena lokasinya jauh dari nozzle dan dari hidrostasika, P3 sama dengan Y dalam kurung H min L. Untuk nozzle yang horizontal seperti gambar di atas, kecepatan fluida pada garis tengah P2 akan sedikit lebih besar daripada kecepatan di bagian atas. P1 dan sedikit lebih kecil daripada kecepatan di bagian bawah P3. Secara umum, jika D lebih kecil dari H akan cukup beralasan bagi kita untuk menggunakan kecepatan di garis tengah sebagai kecepatan rata-rata. Jika pada gambar di bawah, diameter dari jet DJ akan lebih kecil dari diameter lubang DH. Fenomena ini disebut sebagai efek vena contracta sebagai akibat ketidakmampuan fluida untuk membelok 90 derajat pada ujung sudut tekanan tertinggi terjadi di sepanjang garis tengah pada titik 2 dan tekanan terendah. P1 sama dengan P3 sama dengan 0. Terdapat pada bagian tepi luar jet. Jadi, asumsi kecepatan seragam dengan garis-garis arus yang lurus dan tekanan konstan tidak berlaku pada bidang keluar. Namun, asumsi tersebut berlaku pada bidang vena kontrakta potongan A min A. Asumsi kecepatan seragam berlaku pada bidang potongan. Ini jika D lebih kecil dari H. Efek vena kontrakta adalah fungsi dari bentuk geometri saluran keluar. Beberapa konfigurasi yang khas ditunjukkan gambar 38 bersama dengan koefisien nilai kontraksi. C sama dengan AJ per AH, di mana AJ dan AH masing-masing adalah luas dari jet
pada vena kontrakta dan luas lubang. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh saudara kami Joko. Titik 2. Aliran terselubung, confined flow. Tinjaulah suatu fluida yang sedang mengalir melalui suatu volume yang tetap, misalnya sebuah tangki, yang mempunyai satu sisi masuk dan satu sisi keluar, seperti pada gambar di atas. Jika alirannya tunak sehingga tidak terjadi akumulasi tambahan fluida dalam volume tersebut, laju aliran fluida yang masuk ke dalam volume harus sama dengan laju aliran yang keluar dari volume. Karena kalau tidak, masanya tidak kekal. Laju aliran massa dari sebuah sisi keluar slug per S atau meter kilogram per sekon diberikan oleh M sama dengan P per Q. Jika luas sisi keluar A dan fluida mengalir melintas luas ini tegak lurus atau normal terhadap luas dengan kecepatan rata-rata P, maka volume dari fluida yang melintasi sisi keluar ini dalam selang waktu adalah P, yang artinya sama dengan sebuah volume dengan panjang dan luas penampang A. Jadi, laju aliran volume persatuan waktu adalah Q sama dengan P kali A. Sehingga M sama dengan P kali A. Untuk massa yang kekal, laju aliran masuk harus sama dengan laju aliran keluar. Jika sisi masuk 1 dan sisi keluar 2, maka M1 sama dengan M2. Jadi, P1, A1, P1 sama dengan P2, A2, P2. Jika P1 sama dengan P2, persamaan di atas menjadi persamaan kontinuitas untuk aliran tak mampu mampat. A1, P1 sama dengan A2, P2, atau Q1 sama dengan Q2. Sekian, terima kasih. Selesai sudah presentasi kami dari kelompok 7. Apabila ada salah penyebutan rumus, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.